Halo para rebahaners, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, Suntuk Malam akan mereview sebuah film yang tidak berperi kemanusiaan, di mana seorang pria mengurung wanita yang dia cintainya di dalam sebuah kandang. Apa yang akan dilakukan laki-laki itu kepada si wanita? Tenang, karena film baru dimulai. Berlatar di sebuah lukisan gunung, terlihat pria introvert yang bernama Seth bangun dari tidurnya. Gak lama dia bersiap-siap lalu pergi menggunakan bus ke kantor. Dia bekerja sebagai cleaning service sekaligus memberi makan anjing-anjing. How's it going? Looking good? Weenie? Oh, hey, big dog. Selesai bekerja, dia pulang menggunakan bus, lalu terlihat seorang wanita cantik non-sekso yang dia kenali. Holly, right? Holly? Lalu Seth pun menghampirinya dan menanyakan apakah dia masih ingat dengannya yang teman satu sekolahan. Seth melihat gadis yang bernama Holly membawa buku. Dia mengira Holly seorang penulis, namun dia bilang dia seorang pelayan restoran. Saat tiba di tujuan, Holly pun turun dan Seth terlihat sangat penasaran. Malam pun poek. Karena kekepoannya yang sangat besar, dia mencari Facebook Holly. Terlihat foto-fotonya yang seksoi dan juga aduhai. Pagi menjelang, seperti biasa dia kembali ke kantor. Ada rekan kerja yang bernama Ned sedang sarapan, lalu Seth pun menghampirinya. Dia menanyakan apa yang harus dilakukan ketika menyukai seorang wanita. Lalu Ned bilang jika dia harus percaya diri dan harus terus terang kepadanya. Hari mulai sore dan dia kembali ke rumahnya, lalu kembali stalking sosmednya. Kali ini dia mencari tahu lewat Instagram. Lalu dia pun mencatat apa saja kesukaan Holly. Dia juga berlatih untuk mengajak Holly bicara. Seafood. Oh, you do? Yeah. Oh, you know it? Yeah, we could. Scene berganti di sebuah restoran di mana Holly bekerja di dalamnya. Lalu Seth pun datang dengan pakaian bak orang kantor. Dia pun duduk di kursi, lalu Holly datang untuk menanyakan pesanan. Seth menanyakan apakah dia ingat dirinya, pria yang bertemu di bis beberapa hari yang lalu, dan Holly pun tidak begitu mengingatnya. Seth mengatakan jika rambutnya sangat indah, namun Holly justru menyuruh dia melihat menu, bukannya merayu dirinya. Why don't you take a look at the menu and I will go grab your water. Selang beberapa jam, Seth masih termenung sama makanannya, seolah-olah mengulur waktu untuk bisa melihat Holly bekerja. Lalu Holly pun datang. How's it going over here? Seth. Gak pakai lama, Seth berpura-pura mempunyai 2 tiket konser dan dia ingin mengajaknya nonton bareng, namun Holly menolaknya dan mengatakan jika dia sudah punya pacar. Holly pun meletakkan bil lalu dia pergi. Thanks for coming in. Hang on. Second. Malam pun poek, di mana Holly selesai kerja dan dia berjalan menuju rumahnya. Seth pun mengikutinya dan mencari tahu di mana rumahnya. Sesampainya di dalam rumah, Holly menyadari jika ada yang mengikutinya. Lalu seorang teman yang bernama Claire menanyakan apakah pria itu tampan. Namun tiba-tiba telepon Holly berdering yang ternyata itu dari Eric, mantan kekasihnya. Setelah itu mereka pun keluar untuk sekedar minum-minum jamuan. To us. Pagi menjelang seperti biasa, Holly datang untuk bekerja, lalu si kasir seksoi memberitahu jika ada seseorang mengirim bunga untuknya dan ditaruh di ruang belakang. Holly mengeceknya yang ternyata sebuah buket bunga mawar merah putih yang bertuliskan jadilah milikku. Malam pun poek, Holly menuju sebuah kafe di mana Eric bekerja di situ dan tanpa basa-basi Holly membahas tentang bunga mawar itu, namun Eric bilang jika dia sama sekali tidak mengetahuinya. Mendengar itu, Holly pun keluar dan terlihat Seth yang ada di sana karena mengikutinya. Saat Holly di luar untuk merokok, Seth pun keluar dan mengajak Holly mengobrol dari kejauhan. Holly yang selalu membawa buku catatannya pun bergegas untuk pergi. Lalu Seth menanyakan apakah dia menyukai bunga mawar yang dia kirimkan. Holly pun keheranan kenapa dia sampai mengirim bunga dan terus mengikutinya. Lalu Seth pun bilang jika dia hanya ingin mengobrol dengannya, tidak lebih. Saat Holly akan pergi, Seth pun mencoba menariknya. Lalu Holly pun marah dan tiba-tiba Seth pun digaplok Eric hingga dia tersungkur. Singkat cerita, Eric kembali ke rumahnya. Gak pakai lama dia langsung membaca buku catatan Holly selama berjam-jam.
Di sisi lain, di mana Holly kehilangan bukunya dan Claire menduga mungkin dia lupa menaruhnya di suatu tempat. Kembali kepada Seth yang masih membaca buku itu hingga pagi pun menjelang. Seperti biasa, dia kembali bekerja dan memasuki lorong di mana letaknya di bawah ruang bawah tanah dan tidak ada seorang pun yang bisa mendengar suara di tempat itu. Dia mengelas sebuah besi lalu membuatnya sebuah kandang untuk manusia. Apa yang dia pikirkan dan untuk siapa kandang itu? Pastinya kalian sudah menebaknya. Ya, untuk si Holly. Malam pun poek, di mana Holly pulang dari kerjanya, dia pun merasa seseorang telah mengikutinya. Dia terus berjalan dan terlihat Seth di belakang mengikutinya. Holly pun memasuki rumah sementara Seth di luar berusaha memasuki rumahnya melalui jendela. Holly pun kembali ke kamarnya dan terlihat Seth yang sudah berhasil masuk dan Holly bersiap-siap untuk tidur. Namun tiba-tiba Holly pun dibius hingga dia tak sadarkan diri. Scene berganti di mana Ned berjaga malam lalu Seth pun datang membawa kardus besar yang berisi Holly di dalamnya. Ned bertanya kenapa dia membawa barang malam-malam lalu menyuruhnya tanda tangan dan tiba-tiba Alright, see you later. You hear that? What? terdengar suara rintihan. Ned pun menanyakan suara apa itu dan untungnya AC berbunyi yang Ned pikir itu adalah suara AC. Lalu Seth pun melanjutkan aksinya dan membawa Holly ke kandang yang sudah dia persiapkan. Selang beberapa lama Holly tersadar dan dia histeris mengetahui dirinya sudah berada di sebuah kandang. Pagi menjelang di mana Seth terbangun dari tidurnya dan kembali ke kantor untuk bekerja. Dia pun datang ke ruang bawah tanah untuk melihat Holly, memberinya makanan dan juga tempat untuk ngompol. Holly terlihat sangat kacau dan dia pun mengumpat kepada Seth, namun Seth justru mematikan lampu dan bilang jika besok dia akan kembali lagi. Hari berganti seperti biasa, Seth melaksanakan tugasnya. Terlihat Holly yang sudah tak berdaya, lalu Seth pun datang memberikan sebotol air dan juga makanan. Holly memohon untuk membebaskannya, namun Seth tidak mempedulikannya dan pergi. Terlihat Holly yang begitu kelaparan dan datanglah bayangan Claire menyindir jika dia pantas berada di sana. Holly pun menyuruhnya untuk diam dan kemudian Claire menghilang. Lalu datanglah seekor tikus dan Holly pun membunuhnya. Pagi menjelang di mana Seth kembali dan membersihkan kandangnya, lalu Holly pun bertanya apakah Seth mau memperkosa atau membunuhnya. Seth bilang jika dia tidak akan melakukan itu, dia hanya ingin membuat Holly menjadi manusia yang lebih baik. Lalu Holly pun terus mengejeknya karena pria kesepian dan menyedihkan sepertinya tidak pernah tahu apa arti cinta. Seth bilang kalau dia merasa kasihan kepada Holly karena dia tahu Claire adalah hayalannya saja yang sebenarnya Claire sudah mati karenanya. Seth juga melihat pada malam di mana dia minum, dia hanya minum dan berbicara sendirian. Holly sangat murka karena mengetahui Claire berselingkuh dengan tunangannya hingga pada malam di mana Holly meminta pengakuan dari Claire dan Claire mengakui jika sudah berselingkuh dengan tunangannya. Mendengar itu, Holly pun murka dan menyetir mobil dengan kecepatan tinggi lalu tiba-tiba mereka pun kecelakaan dan berlumuran darah. Namun tiba-tiba Holly menusuk Claire dengan pecahan kaca hingga Claire pun moket. Lalu Holly berdalih jika dia seorang penulis, apa yang dia tulis hanyalah sebuah fiksi bukannya kenyataan. Lalu Seth juga melihat pada malam lain di mana Holly membakar seorang laki-laki hingga dia pun moket. Seth bilang jika dia pantas berada di kandang lalu dia pun pergi.
Pagi menjelang di mana Seth membawakan air dan lap untuk Holly bisa membersihkan dirinya. Lalu Seth masih terus membahas tentang buku itu jika dia mengenal Holly lebih dalam dari buku itu. Holly pun merayu jika dia mencintai sesuatu maka dia harus membebaskannya. Holly pun membentur-benturkan kepalanya hingga berdarah dan membuat Seth semakin kacau. I kill myself. Lalu datanglah atasannya menegur kalau akhir-akhir ini dia tidak bekerja dengan benar. Kandang-kandang anjing sangat kotor dan ini peringatan untuknya jika sekali lagi dia melakukannya, dia akan dipecat. Scene berganti kepada Ned di mana dia lagi membaca buku dan dia melihat Seth terus mendatangi lorong itu. Seperti biasa, setiap hari dia selalu datang ke kandang untuk melihat Holly dan kali ini dia hanya membawa 2 buah coklat saja. Holly pun marah lalu Seth bilang jika dia akan mengambil cemilan di atas dan akan kembali untuknya. Namun saat Seth keluar, Ned pun datang lalu memeriksa lorong itu dan tiba-tiba dia melihat seorang perempuan dalam kandang. Hey, what's your name? Did Seth do this? Nate, there's no time for that right now. Di sisi lain Seth kembali dan Holly meminta Ned untuk membuka kandangnya. Holly menyadari jika Seth sudah datang dan dia berpura-pura tidak melihatnya. To take her away from you forever. What would you... Lalu tiba-tiba Ned pun dikemplang dan Holly dengan sengaja membuat Ned jatuh. Holly meminta Seth untuk mengambil balok lalu memukulnya. Holly pun terus membujuknya hingga Seth membuat Ned meninggal. Dia pun mengambil pisau lalu memutilasinya dan memberi makan daging Ned kepada anjing. Keesokan harinya dia kembali ke kandang dan membersihkan darah yang tercecer di dalamnya. Holly bertanya kenapa dari semua wanita di dunia ini dia hanya jatuh cinta kepadanya. Lalu Seth mendekati Holly dan Holly pun memegang tangannya lalu menggodanya. Holly meminta Seth untuk memeluknya karena dia tahu Seth sangat mencintainya dan Seth pun mengakui itu. Lalu dia pun pergi. Come back as soon as I can. Saat dia kembali ke atas, Seth melihat ada seorang detektif dan menginterogasinya tentang hilangnya Ned. You like that? He leave out through the front? Detektif itu pun mencurigai karena jawaban Seth tidak sesuai dengan rekaman CCTV. Seth pun kembali mendatangi Holly dan melihat Holly tidak memakan makanannya. Holly pun hanya berdiam dan tidak mau berbicara dengan Seth. Karena Holly tidak ingin bicara dengannya, itu membuat Seth semakin kacau. Lalu dia pun kembali ke kandang. Holly bilang jika dia tidak memberikan apa yang dia butuhkan, maka dia tidak ingin bicara dengannya lagi. Seth bilang jika dia tidak bisa membiarkan Holly keluar, Holly tidak meminta dia mengeluarkannya, namun dia hanya ingin sebuah bukti. Jika dia berani memotong jarinya, maka Holly yakin kalau dia benar-benar mencintainya. Seth pun menolaknya dan Holly bilang jangan pernah menemuinya lagi dan jangan pernah kembali untuknya lagi. Don't come back. Don't come back for me. Don't come back for me. Mendengar itu, Seth pun terlihat sangat kacau. Gak pakai lama, dia pun kembali ke kandang. Seth bilang jika dia melakukannya, maka Holly bisa mempercayainya. Lalu tiba-tiba Seth pun memotong jarinya hingga putus. Lalu Holly mengambil pisau itu dan menaruh di lehernya. Open the door. Holly pun mengancam jika dia tidak membebaskannya, maka Holly akan menusuk lehernya sendiri. Lalu Seth pun membebaskannya. Holly bilang jika dia sudah percaya dan Holly pun menciumnya lalu membeset lehernya. Holly pun pergi dan menaruh Seth di dalam kandang. Scene berganti beberapa hari setelah kejadian itu. Dia malah mantap-mantapan dengan Eric. Lalu Eric meminta Holly untuk mengambilkan ponselnya. Holly pun melihat ada sebuah pesan mesra dari selingkuhannya, namun Holly berpura-pura tidak mengetahuinya dan memberikan ponsel itu. Selang beberapa lama dia kembali ke kandang menemui Seth dan bilang kepadanya jika hari ini dia mengetahui Eric masih bermain wanita di belakangnya. Seth pun terlihat sangat kacau. Lalu Holly pun memegang tangannya dan film pun berakhir. Bagaimana? Apakah kalian dibuat greget dengan ceritanya?
Oke guys, sampai di sini aja pembahasannya. Oh iya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, gratis kok. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Dadah.